Halo guys, ketemu lagi bareng kita di Groove Monthly Fellowship di bulan April ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah hadir mengikuti ibadah Groove di bulan April ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita saksikan Groove News berikut ini. Saat yang paling indah, saat yang paling menenangkan dan menyenangkan adalah ketika kami bisa berjumpa dengan Tuhan, yaitu sumber kasih, sumber cinta buat hidup kami. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Amin. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Mari kita angkat tangan kita dan kita katakan hadirat, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita sembah Tuhan, katakan hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord, kami rasakan kasih-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Amin. Ku rindu selalu
kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Kami mau menaikkan pujian, pengagungan kami kepada Raja di atas segala raja. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Yes. Amin. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan. Yes. Pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar. Amin. Dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, nyanyian pujian bagi-Mu. Yes, Tuhan, pujian bagi-Mu. Amin. Kau puji Kau Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau layak untuk dipuji, untuk disembah Tuhan. Shalom teman-teman, terima kasih sudah bergabung di grup Monthly Fellowship bulan April 2022. Seperti yang sudah diinfo sebelumnya, kalau tema kita bulan ini adalah tentang sangkal diri dan pikul salib. Kenapa? Karena bulan ini kita sama-sama akan merayakan Paskah. Nah, sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat waktu yang Kau boleh berikan untuk kami boleh kembali berkumpul secara virtual. Kami percaya Kau tetap hadir, Kau tetap bekerja, bahkan Kau yang boleh berbicara buat setiap kami. Kau yang sudah mengurapi kami, memberikan kami hikmat, pengertian, inspirasi,
supaya kami bisa mengerti Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan kami boleh semakin menyadari kalau kami adalah orang-orang yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri yang bekerja di dalam kami, Roh Kudus sendiri yang berbicara buat setiap kami, sehingga kami boleh mengerti dan firman-Mu yang terus menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ke depan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, jadi sesuai dengan tema kita hari ini adalah mengenai sangkal diri dan pikul salib. Nah, tema ini memiliki ayat dasar diambil dari Matius 16 ayat 24 yang berbunyi, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, dari ayat ini banyak orang percaya berpikir kalau sangkal diri dan pikul salib itu seperti kita harus membayar harga untuk kita bisa layak disebut sebagai pengikut Kristus. Nah, kira-kira teman-teman berpikir demikian nggak? Nggak apa-apa, jujur aja. Karena sebenarnya aku pun juga dulu berpikir seperti itu. Nah, karena aku berpikir seperti itu, makanya ada sesuatu hal yang memotivasi aku untuk lebih banyak mengusahakan atau berusaha dengan sekuat tenaga melakukan aktivitas-aktivitas rohani yang seperti contohnya misalkan berdoa. Aku dulu berusaha dari doa yang tadinya mungkin cuma setengah jam, akhirnya diusahakan terus-menerus untuk ayo gimana caranya bisa naik jadi 1 jam, lalu bisa jadi 2 jam begitu. Terus kemudian juga berusaha sekuat tenaga untuk misalkan dalam 1 hari itu minimal harus baca Alkitab itu 4 jam gitu. Kemudian aku juga berusaha sekuat tenaga untuk nggak marah-marah, untuk nggak membalas orang yang menyakiti aku. Kemudian juga bagaimana aku bisa untuk terus memaintain di dalam melakukan ibadah gitu ya, nggak boleh bolos begitu. Jadi sepertinya ada rules atau aturan-aturan hukum yang harus dilakukan, dan apabila itu tidak dilakukan, maka itu seperti mengurangi kelayakan aku di hadapan Tuhan gitu, kelayakan aku untuk disebut sebagai pengikut Kristus begitu. Nah, sebetulnya ini adalah pemahaman yang keliru. Karena maksud Tuhan tadi di Matius 16 ayat 24 itu bukanlah demikian gitu. Jika tentang sangkal diri dan pikul salib adalah mengenai harga yang harus dibayar, yang dalam tanda kutip adalah melalui perbuatan atau usaha baik yang kita lakukan, maka itu tidak ada bedanya dengan apa yang diajarkan oleh agama lain. Nah, saat ini aku punya pemahaman yang berbeda gitu. Jadi arti dari sangkal diri dan pikul salib itu bukanlah tentang seberapa besar harga yang harus kita bayar, tetapi melainkan kita tidak lagi berdiri atau memegang kebenaran kita sendiri gitu, yang dalam arti merasa kalau kita bisa melakukan segala sesuatu itu tanpa Tuhan, kita bisa melakukan hal-hal yang baik, perbuatan yang baik tadi itu tanpa Tuhan, kita bisa selamat tanpa Tuhan. Nah, kita tidak bisa lagi memegang kebenaran kita sendiri, tapi kita harus mengakui kalau keselamatan kita dan kebenaran kita itu berasal dari Tuhan. Nah, itu adalah arti dari sangkal diri gitu. Karena kalau apabila masalah tadi ya sangkal diri atau pikul salib itu berdasarkan perbuatan atau usaha baik yang kita lakukan, maka itu seperti juga yang dilakukan oleh bangsa Yahudi gitu. Bangsa Yahudi sangat berusaha untuk mendapatkan kebenaran atau keselamatan dari melakukan hukum Taurat, yang pada akhirnya sebetulnya mereka pun gagal total gitu, karena tidak ada seorang manusia pun yang bisa memenuhinya. Satu gagal, maka semuanya jadi gagal gitu. Jadi arti dari sangkal diri dan pikul salib itu bukan lagi tentang membayar harga gitu ya, bukan lagi tentang seberapa besar harga usaha atau perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, tapi
lebih kepada kita mengakui kalau kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan gitu. Karena dialah sumber keselamatan dan dialah sumber kebenaran kita. Nah, mengetahui kebenaran ini teman-teman, bukan berarti lalu kita jadi hidup semaunya ya. Bukan berarti lalu kita jadi tidak mengasihi, kita tidak berdoa, enggak seperti itu. Justru dasarnya berubah gitu, dasarnya berbeda. Kita tetap melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Kita tetap mengasihi, kita tetap melayani, kita tetap berdoa, dan kita melakukan itu bukan karena untuk mendapat kelayakan, bukan karena supaya kita diterima oleh Tuhan, bukan karena itu. Tapi karena kita tahu identitas kita, kalau kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, makanya kita jadi rindu untuk bisa melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Nah, mengetahui kebenaran ini teman-teman membuat aku jadi nggak merasa takut dan khawatir lagi gitu ya. Aku tidak lagi merasa takut ditolak Tuhan, karena mungkin kalau dulu aku merasa kalau aku tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang cukup baik, kalau aku tidak cukup bayar harga, maka Tuhan akan menolak aku gitu. Tapi aku tidak lagi merasa seperti itu gitu. Justru malah aku semakin mengucap syukur, semakin berterima kasih, dan itu yang justru malah memotivasi aku gitu. Karena semakin aku mempercayai Tuhan, mempercayai Kristus sebagai sumber keselamatan dan kebenaran aku, nah itu yang menjadi kekuatan kita, yang bekerja di dalam kita, yang membuat kita untuk mau melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, membuat kita untuk mau mengasihi seperti Tuhan mengasihi, membuat kita mau mengampuni seperti Tuhan juga sudah mengampuni kita. Jadi inti dari sangkal diri dan pikul salib, sekali lagi itu bukanlah tentang bayar harga yang melalui perbuatan ataupun usaha-usaha baik kita, tapi adalah kita mempercayai Dia sepenuhnya, menjadikan Dia sebagai satu-satunya sumber keselamatan dan juga sumber kebenaran di dalam kehidupan kita. Nah, ini selaras dengan apa yang disebutkan di dalam Galatia 5 ayat keempat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, apa maksudnya di sini? Berarti orang yang mengusahakan kelayakan dirinya di luar Kristus, which is berarti lewat perbuatan, lewat usaha-usaha baiknya, itu sebenarnya tanpa disadari mereka hidup di luar kasih karunia atau mereka hidup di luar Yesus gitu. Nah, oleh karena ini, dengan ayat ini sangat jelas ya gitu, membuat aku jadi semakin mempercayai kalau sangkal diri mengikut Kristus itu bukan tentang seberapa banyak harga yang harus dibayar, tapi seberapa besar, seberapa kita mempercayai kasih karunia-Nya, yaitu Yesus itu sendiri di dalam kehidupan kita. Nah, sedangkan untuk arti pikul salib itu ada dua hal teman-teman. Yang pertama adalah tentang kematian diri kita. Karena kita telah mati, ya, dan disalibkan bersama dengan Kristus. Nah, Dia yang hidup di dalam kita, jadi bukan lagi kita. Seperti yang tertulis di dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Nah, ini aku bacain. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalib dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Luar biasa ya teman-teman. Jadi sebetulnya udah bukan kita lagi yang hidup ya, tapi Kristus yang hidup di dalam kita gitu. Jadi tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi intimidasi yang akhirnya membuat kita merasa kita nggak layak di hadapannya karena perbuatan kita, karena usaha-usaha kita yang mungkin kita gagal gitu. Itu tidak membuat kita lepas dari kasih-Nya, itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, arti yang kedua dari pikul salib adalah tentang tetaplah percaya.
Nah, selama kita masih hidup, kita pasti akan mengalami banyak masalah, kita mengalami banyak penindasan, kita mengalami banyak kekecewaan. Tapi bagaimana respon kita? Apakah kita masih tetap percaya kepada Yesus? Apakah kita masih tetap yakin dan percaya kalau Yesus mengasihi kita di luar dari apapun situasi kondisi yang kita lalui? Oleh karena itu teman-teman, tetaplah percaya pada kasih-Nya dan tetaplah percaya kepada karya salib-Nya. Kesimpulannya, jadi sangkal diri dan pikul salib itu bukan tentang seberapa besar harga yang harus dibayar untuk kita bisa dianggap layak menjadi seorang murid Kristus. Jadi, yuk sama-sama kita berhenti mempercayai hal itu, sama-sama kita mengubah mindset kita, mengubah paradigma kita. Tapi kita mau sama-sama mulai mempercayai Yesus sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Bahwa pengorbanannya yang telah melayakkan kita untuk selama-lamanya. Nah, jadi kalau kita sudah percaya kepada Yesus sebagai sumber segalanya di dalam kehidupan kita, nah maka itulah alasan satu-satunya yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Nah, sedangkan teman-teman, semua perbuatan baik kita itu bukan menjadi validasi kalau kita itu layak di hadapan Tuhan atau tidak. Karena setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah buah yang dihasilkan. Karena kita tahu identitas kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Aku berdoa semoga firman ini bisa terus menguatkan teman-teman dan bisa terus menjadi rema mengingatkan kita semua kalau kita adalah orang-orang yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena Kristus yang sudah mati dan bangkit buat kita, yang sudah menyelamatkan kita, yang menjadi sumber kehidupan kita dan sumber kebenaran kita. Yuk teman-teman, kita sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat kebenaran yang sangat memerdekakan kami kalau kami adalah orang-orang yang sudah dikasihi, dicintai, sudah diampuni, bahkan sudah dibenarkan oleh Engkau. Biarkan itu yang terus menjadi kekuatan buat kami Tuhan, dan Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kami, sebab hidup kami bukan tentang kami lagi, tapi semuanya tentang Kristus. Engkau yang bekerja di dalam kami, sehingga biarkan kami bisa terus bertumbuh dan kami boleh terus berbuah. Buahnya itu lebat dan buahnya itu tetap, sehingga orang-orang di sekeliling kami pun boleh menikmati setiap buah yang boleh kami hasilkan, dan nama Yesus yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Teruslah bekerja dan berbicara buat kami ya Roh Kudus. Kau yang memimpin, menuntut setiap langkah kehidupan kami, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan. Biarkan Tuhan yang tetap menjadi sumber, pusat, center di dalam setiap aspek area kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.